Ya, jadi terima kasih rekan-rekan, mohon izin semalam jadi VL alias dari IP semalam diperiksa bersama juga istrinya, ya, inisial RK, diperiksa ke Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi. Saksi terlapor atau Untuk saksi yang melihat mendengar kejadian, ya, jadi saksi murni adalah saksi. Ini terkait kasus apa sih, Om? Ya, jadi kasusnya sudah lumayan lama. LP-nya adalah 393 garis miring 1, kemudian 2022. Kemudian dilaporkan tanggal 23 Juni 2022. Ini dilaporkan di Polda Metro Jaya. Kemudian kita mendapat pelimpahan namanya, ya. Jadi laporan itu dari Polda Metro Jaya karena memang kejadiannya ada di Polres Metro Jakarta Selatan dilihat. Oleh karena itu dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. betul nggak pemeriksaan semalam itu berkaitan dengan kasus yang tahun 2021 itu? 2002. 2022. Betul ya? Betul. Terkait apa sih, Om, untuk kasus sendiri? Mungkin Ya, kasusnya terkait pelaporannya, yaitu pelapor adalah inisial KS, mohon izin. Pelapor adalah inisial KS, korban inisial IB, terlapor inisial RE dan kawan-kawan. Kejadian atau TKP-nya di Jakarta Selatan, kemudian di Depok, lanjut di Bekasi. Untuk pasal yang diterapkan di kasus ini adalah 263 KUHP dan atau 266 KUHP, yaitu pemalsuan surat berharga, ya, dengan ancaman masing-masing 6 tahun dan 7 tahun penjara. pemalsuan surat berharga apa nih? Oh, lampu. Ya, jadi begini. Jadi untuk kronologisnya berawal dari RL, ya, istri dari VL atau alias IF sebagai ketua umum, ya, dari organisasi atau perkumpulan dari fans IF. Kemudian dari tahun RR menjabat ketua umum itu dari tahun 2013 sampai dengan 2021. Kemudian dari situ sebagai ketua umum beliau itu harus melihat, ya, apa-apa saja yang kurang, kemudian apa-apa saja yang harus dibenahi sebagai ketua umum. Nah, lanjut di situ di situ dilihat ada surat atau akta yang menghilang atau memang tidak ditemukan. Nah, itu yang pertama sekali atau pemicunya, ya, itu. Nah, kemudian di situ di situ dari ketua umum, ya, dari RL itu meminta RE untuk membuat kembali atau mencari salinan, ya, salinan dari akta tersebut, ya. Nah, itu yang itu. Kemudian dari situ setelah beberapa lama akta itu atau organisasi perkumpulan fans dari akta tersebut ada lagi. Nah, itu yang keluar. Nah, lanjut dari RE menyarankan untuk membuat atau mengesahkan di Kemenkumham. Kemudian surat SK atau surat keputusan dari Kemenkumham itu ada atau sekarang ada di penyidik, ya, ada di penyidik. Kemudian dari korban IP ini melihat ada namanya di dalam salinan atau dari keterangan-keterangan yang kita ambil dari keterangan dari beberapa saksi yang sudah kita periksa. Penyidik sudah memeriksa 7 orang saksi, ya. Jadi jelas dari penyidik sudah bekerja, rekan-rekan, ya. Dari kemarin juga sudah diperiksa mulai dari KS, kemudian IB, SA, S, lanjut dari semalam, ya, kita memeriksa juga VL alias IF, ya, dan langsung dan istrinya juga RL, kemudian juga dari IRI, ya, sebagai terlapor. Sudah kita periksa semua, gitu. Kenapa kasus 4 tahun lalu baru diungkapkan sekarang, ya?
Iya, jadi semua berjalan, semua sudah dilakukan ya sesuai dengan tugasnya penyidik. Namun demikian ini memang tidak mudah ya, karena memang harus kita memeriksa dari keabsahan, kemudian semua juga dari yang terjadi itu harus mencari barang bukti tentunya, Pak. Itu yang dicari. Itu yang mungkin kelihatan lama, namun demikian kasus yang dilaporkan pasti ditangani dan terus berjalan dengan mendalam. Kejadian atau kita lihat di situ ada kejadian di Jakarta Selatan, yaitu Kemenkumham ada berkantor di Setiabudi, kemudian di Depok ada di rumah kediaman atau juga tempatnya berkumpul fans dari IP ya, terus Bekasi itu di mana mengeluarkan surat dari ERE ya, itu yang kita dalami semua. Berarti dari 3 tempat yang jelas sudah kita mencari titik terang tentunya ya. Akan ada pemanggilan lagi satu? Pasti. Jadi semua kita mintain keterangan. Yang dijadwalkan oleh penyidik ada inisial SP, kemudian SR ya. Semua itu adalah di dalam organisasi yang ada ya, itu ya OI ya, organisasi yang berinisial OI ya. Itu kapan agendanya untuk Agenda pemanggilan? minggu depan. Minggu depan. Di tanggal berapa nanti? Tanggal harinya masih di penyidik. Nanti kalau sudah dapat tanggal hari jamnya pasti kita update. Tapi terkait akte itu apa sih nanti akte untuk organisasinya ini mutlak atau seperti apa sih? Iya, jadi setiap ada organisasi itu harus ada pengesahan, ya. Nah, pengesahan itu adalah terbit akte dari pejabat resmi tentunya, ya. Itu yang sekarang yang lagi menjadi kasus, ya, atau menjadi pelaporan yang dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan melalui Polda, kemudian dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Berarti ada indikasi pemalsuan. Ya, jadi kalau dilaporkan ya dengan sesuai dengan pelaporan, yaitu dengan pasal 263 itu tentang pemalsuan surat. Kemudian juga 266 KUHP itu juga pemalsuan. Ya, jadi semuanya masih tahap penyidikan dan pendalaman. Ancamannya berapa lama itu? Ancamannya 7 tahun. Ya, masing-masing dari mulai 263 KUHP 6 tahun paling tinggi, kemudian 266 itu KUHP adalah 7 tahun penjara. Itu paling tinggi. Berarti ini yang melaporkan memang Iwan Fals. Ya, jadi untuk pelaporan itu pelapor adalah KS ya, kemudian korban adalah IB. Berarti tim dari organisasi pihak yang merasa memiliki kewenangan terhadap organisasi tersebut. Iya, jadi yang melaporkan ini ada namanya di situ tapi tidak dihubungin untuk berada di nama di situ. Gitu ya. Gitu ya.